Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wulan Munggaran, mahasiswi Universitas Garut dari Prodi PGMI semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Insya Allah dalam kesempatan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam matkul Konsep Dasar IPS oleh Ibu Dr. Anisiti Anissa, yaitu membuat media pembelajaran animasi yang bertemakan penjelajahan bangsa Eropa di wilayah Asia, khususnya Nusantara. Yuk simak dari awal sampai akhir. Apa yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Nusantara? Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512. Kemudian pada tahun 1521 disusul oleh Spanyol oleh Sebastian d'Elcano melalui ekspedisi Magelhaens. Selanjutnya armada Belanda tiba di Indonesia, Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian pada tahun 1064 Inggris datang ke Indonesia oleh Henry Middleton. Secara keseluruhan, bangsa Eropa mendatangi keseluruhan tempat adalah untuk mencari sumber kekayaan, di antaranya adalah rempah-rempah. Nusantara dikenal dengan wilayah yang kaya akan rempahnya. Maka, itu merupakan salah satu alasan mengapa bangsa Eropa memilih bangsa Indonesia sebagai tempat penjelajahannya. Di antara negara-negara tersebut, yang paling lama menetap di Indonesia adalah Belanda. Negara mana saja yang pernah menduduki wilayah Nusantara? Yuk simak video berikut ini. Portugis merupakan negara yang pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Mulanya Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun Alfonso de Albuquerque mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukannya di Maluku. Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, salah satunya Kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan punya hubungan baik sampai akhirnya retak karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Babullah pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada tahun 1584. Para penjajah dari Belanda yang tiba-tiba datang ke Nusantara memanfaatkan situasi perlawanan ini dan turut mengalahkan Portugis, sehingga mereka angkat kaki dari Indonesia. Spanyol. Masa penjajahan Spanyol berlangsung cukup singkat, sekitar 1521 sampai 1529 di tengah penguasaan Nusantara oleh Portugis. Kala itu, Spanyol juga menginjakan kaki di Maluku dan bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Kedatangan Spanyol rupanya mengusik Portugis karena mengancam penguasaan bisnis di Indonesia. Padahal mereka punya wilayah jajahan dan sekutu yang berbeda. Akhirnya, perlawanan antara kedua penjajah pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui Perjanjian Saragossa pada 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara Portugis tetap berada di Maluku. Akhirnya, negara yang pernah menjajah Indonesia itu pun harus angkat kaki dari Nusantara. Negara yang pernah menjajah Indonesia selanjutnya adalah Belanda. Bahkan penjajahan dilakukan selama 350 tahun dan menjadi penjajahan terlama di Indonesia. Alasan utama penjajahan Belanda adalah untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah.
Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis di dalam negeri melalui perusahaan dagang mereka. Belanda tidak hanya memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia untuk berperang. Salah satu kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran, banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada para penjajah Belanda namun kerap gagal. Bahkan dominasi Belanda di Indonesia bisa mengalahkan penjajah lain yang juga sempat datang ke Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia II. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Prancis menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia ketika Fauj Belanda mengalami krisis. Hal ini membuat Prancis sempat menguasai Nusantara. Raja Prancis Louis Napoleon pun menunjuk Marshal William Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Masa kepemimpinan Daendels sangat kejam sampai mendapat berbagai kecaman. Salah satunya membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Akhirnya ia digantikan oleh John William Janssens. Namun masa penjajahan Prancis tidak lama, sebab para penjajahan dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis pada 1811. Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Batavia kepada Inggris. Setelah mengalahkan Prancis, Inggris menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia pada 1811 sampai 1816. Inggris melalui Stamford Raffles mulai menata Indonesia. Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles bahkan menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan, lalu melahirkan sistem sewa tanah. Selanjutnya, negara Eropa itu membagi kewilayahan di Pulau Jawa. Namun, belum rampung penataan itu, Belanda kembali datang. Belanda yang berhasil mengalahkan Inggris akhirnya menguasai lagi Indonesia. Dan yang terakhir, Jepang. Usai kekalahan di rangkaian Perang Dunia II, Belanda pun angkat kaki dari Indonesia. Jepang kemudian mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan Indonesia. Nyatanya, Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kendati singkat, namun kekejamannya tidak kalah dari Belanda. Jepang bahkan menerapkan sistem kerja paksa alias Romusa terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia II. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini akhirnya angkat kaki setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom as pada 15 Agustus 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa dampak yang cukup signifikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Eropa yang lama menetap di Indonesia secara tidak langsung dan bahkan tanpa disadari memang memberikan pengaruh yang berdampak. Bahkan pengaruh-pengaruh tersebut masih terdapat dalam beberapa bidang. Di antaranya 1. Bidang politik, 2. Bidang budaya, 3. Bidang sosial, 4. Bidang ekonomi, 5. Bidang pendidikan. Dampak bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial, yaitu lewat Divide et Impera, politik adu domba. Politik ini berhasil mempengaruhi penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya.
Selain dari David et Impera, ada juga sistem politik Pax Nederlandische, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedena dan patih. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam bidang legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Bidang budaya. Pengaruh di bidang budaya bangsa Eropa di Indonesia yaitu mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru dari kedatangannya. Seperti di bidang musik dan seni tari, kita dapat mengenal berbagai alat musik internasional, juga kita mengenal tarian dansa. Pada bidang arsitektur, kita dapat lihat pengaruh yang dibawa oleh bangsa Eropa, yaitu berada di Kota Tua, Jakarta. Kota Tua ini dulunya adalah pusat pemerintahan Batavia. Bangsa Eropa juga banyak mendirikan benteng-benteng. Seperti di Bukit Tinggi, kita dapat menemukan benteng Fort de Kock, kemudian di Bengkulu ada benteng Marblehead, dan lain-lain. Bidang sosial. Salah satu dampak yang dapat dilihat daripada pengaruh kebudayaan bangsa Eropa yang ada di Indonesia yaitu ada pada bidang sosial keagamaan. Ini bermula pada saat Portugis datang ke Indonesia dengan membawa ajaran agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Netherlands Zendeling and the Sept (NSG), yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NSG yang terkenal adalah Ludwig Ingvar Nommensen dan Sebastian Kouchkars. Bidang ekonomi. Kedatangan bangsa Eropa membawa Indonesia untuk mengenal mata uang sebagai alat ukur. Diperkenalkannya uang kertas dan uang logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Vanches Bank, yaitu bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Setelah itu, kehidupan perekonomian juga ikut berkembang dari akibat adanya pembangunan jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada saat masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api yang muncul di Hindia Belanda adalah berbagai sarana pengantaran hasil perkebunan serta transportasi masyarakat. Bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali muncul di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Pada saat itu, dibangun sekolah yang mengajarkan agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat dilakukannya kebijakan politik etnis oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah pada saat itu adalah guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan dan swasta. Setelah yang didirikan adalah sekolah dengan sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada awal pemerintahan kolonial Belanda yaitu 1. Sekolah 1 Ongkosiji ST Kelas C, yaitu sekolah untuk anak-anak priayi dengan pelajaran bahasa Belanda. 2. Sekolah 2
Onkoloro Dwidi kelas C, yaitu sekolah untuk rakyat kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda. 3. Hollandse Inlandse School HIS, yaitu sekolah yang diperuntukkan untuk Belanda dan pribumi. 4. Neer Witbreed Lager Onderwijs Mulo, yaitu sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh golongan priayi dan bangsawan. 5. Algemene Middelbare School AMS, yaitu sekolah yang setara dengan SMA, bertujuan untuk menyiapkan murid ke perguruan tinggi. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil, yaitu Osvia Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Ada juga 2 sekolah kejuruan medis level dengan tingkat universitas, yaitu Stovia School tit Opleiding van Inlandse Artsen dan Nias Nederland NC Artsen School. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas, yaitu sekolah tinggi teknik atau Technische Hogeschool. Melalui sekolah-sekolah ini muncul golongan elit baru yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.